Shalom, shalom, shalom semuanya. Apa kabarnya? Om Boy berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Tidak hanya baik secara fisik, tetapi juga baik. Sehat secara hatinya, sehat secara pikirannya. Nah, pada kesempatan kali ini, Om Boy akan membagikan satu video berisikan firman Tuhan dan juga motivasi buat kita semua. Yuk, sama-sama kita buka Kisah Para Rasul 16, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Om Boy akan bacakan buat kita semua. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amazing, ini sebuah kisah yang luar biasa sekali, yang seharusnya menginspirasi kita dalam waktu-waktu seperti ini. Paulus dan Silas pada saat itu ada dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat tidak menguntungkan. Oke, mereka waktu itu habis ditangkap dan kemudian dikoyakkan pakaiannya dan dikatakan didera. Didera itu seperti mereka dihajar, dipukul dengan rotan berkali-kali. Bisa kalian bayangkan ya, ketika rotan itu menghajar, menghantam tubuh mereka, kulit mereka rasanya pasti sakit sekali. Rasanya pasti sangat-sangat menderita sekali. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka dimasukkan ke dalam penjara, ke bagian yang paling tengah atau ke bagian yang paling dalam, agar mereka tidak bisa lolos begitu saja, agar mereka tidak bisa melarikan diri. Dan kemudian bukan hanya itu, mereka dibelenggu dan dipasung. Kita bisa bayangkan keadaan mereka yang saat itu sedang sakit, kesakitan, sehabis didera berkali-kali. Dan mereka masih harus dipasung dengan pasungan yang kuat dikatakan. Dengan pasungan yang kuat dan kemudian tangan mereka dibelenggu. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak berdaya. Dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang menderita, dipasung, dibelenggu, tidak berdaya, tidak bisa kemana-mana, tidak ada kesempatan apa-apa. Tetapi satu hal, ketika mereka masih bisa mengeluarkan kata-kata, apa yang mereka keluarkan? Mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan. Keadaan mereka yang terikat, keadaan mereka yang sakit, keadaan mereka yang menderita tidak bisa menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Secara fisik mereka nggak bisa bergerak, tetapi secara spirit, roh mereka aktif untuk bergerak memuji menyembah Tuhan. Roh mereka aktif untuk berseru-seru kepada Tuhan. Roh mereka aktif untuk berkoneksi, berkomunikasi kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Keadaan kita masih jauh lebih baik, jauh lebih beruntung dibandingkan Paulus dan Silas. Tubuh kita sehat, tidak didera apapun juga. Kaki kita masih bisa melangkah meskipun hanya di dalam rumah, tetapi kita masih bisa bergerak. Ke meja makan, ke kamar mandi, ke depan, ke belakang, kita masih bisa bergerak. Tangan kita masih bisa melakukan banyak aktivitas. Kita masih bisa koneksi internet, kita masih bisa pegang handphone, kita masih bisa berselancar di dunia maya. Kita tidak terbelenggu seperti mereka. Akan tetapi, justru seringkali dalam keadaan seperti ini, roh kita yang terbelenggu. Kita terbelenggu oleh rasa takut, kita terbelenggu oleh rasa cemas, kita terbelenggu oleh rasa malas. Oh, mumpung di rumah, kita lebih menyibukkan diri dengan bermain game sepuas kita. Jam berganti jam, kita sibuk bermain game. Oh, mumpung di rumah, belajar hanya online. Oh, kita bisa melakukan banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin nggak bisa kita lakukan. Tetapi kita membelenggu roh kita memasung roh kita untuk tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Guys, sadarilah di hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Hari-hari di mana kita makin melihat kesudahan zaman. Di hari-hari seperti ini seharusnya
dalam belenggu ancaman virus corona di luar sana, di dalam rumah kalian masing-masing, justru seharusnya kalian membebaskan roh kalian. Kita seharusnya membebaskan roh kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita seharusnya membebaskan roh kita untuk menyembahnya, untuk memujinya, meninggikannya, berdoa, berseru, dan tidak menghemat waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan hemat waktumu untuk datang kepada Tuhan. Justru dalam ketersediaan waktu yang begitu berlimpah hari-hari ini, mari gunakan waktu sebanyak mungkin. Intensitasnya ditambah untuk engkau bersekutu dengan Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, ketika mereka memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada kekuatan Tuhan yang dinyatakan. Hari-hari ini kita begitu membutuhkan kekuatan Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak ketidakpastian di luar sana. Tapi dengar baik, ketika engkau mendengar pesan firman Tuhan pada malam hari ini, di saat engkau bersekutu dengan Tuhan, di saat engkau berseru kepadanya, ada kekuatannya yang pasti dinyatakan bagimu, sehingga engkau dalam kondisi apapun akan selalu menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak akan pernah dilemahkan oleh pesimisme, pribadi yang tidak akan pernah bisa dijatuhkan mentalnya oleh keadaan apapun. Engkau akan berdiri tangguh, engkau akan berdiri kuat di hadapan Tuhan. So guys, yuk mari sama-sama hidupi firman ini, hidupi kebenaran daripada firman ini, bahwa dalam situasi yang membelenggu di luar sana, jangan biarkan rohmu yang terbelenggu. Justru rohmu bebas untuk bersekutu, untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Jadi pesan saya buat kita semua, ayo mari dekatkan dirimu pada Tuhan, datang kepadanya dengan bersemangat, dengan antusias, puji Dia, sembah Dia, serukan seruan hatimu kepadanya, bangun satu komunikasi yang intim, yang intens kepadanya, supaya engkau memperoleh kekuatan yang baru hari demi hari. Thank you guys. Stay safe, stay healthy, stay blessed. And Jesus bless you.